Dan kita ini sudah tua-tua nih Om Bahar, ya anak-anak muda yang Iya. punya ide, Iya, iya. nah itu kita kasih kesempatan. Iya betul. Nah, jangan kita nggak mengerti tapi kita patahkan, jangan Iya, begitu. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Jadi dok gini dok, ini dokter kan memetik corona lewat kumpulan pantun. Kalau berkenan, ada yang menarik mungkin di halaman berapa atau dokter lah yang membacakan lebih keren nih, beraction. Nanti setelah itu kita cerita sastra. Boleh lah, yang mana terserah. Tapi lah. begini, maklum juga ini Om Bahar. Iya. Saya ini bukan penyair. Iya. Saya ini cuma ikut-ikutan, jangan gitu lah. Ikut-ikutan bikin puisi. Baik para penonton, inilah pembaca puisi dari Medan, kedokteran, dokter yang sastrawan. Silakan dok. Ya, terima kasih. Saya ngarep ke sana ini. Boleh, nggak apa-apa, santai. Sini, ini. Sini. Oh ya. Memetik corona. Iya. Laut corona bergelombang. Hujan hujat rambat lantang. Media memetik tanda petik. Positif, negatif, tak butuh detik. Data dan dusta bagai pacu kuda. Perjalanan pelik, petik corona. Tindak medik, petik corona. Makanan unik, petik corona. Otak, hati, petik corona. Penguasa, pengusaha, petik corona. Hingga corona henti ganda diri. Penutup wajah jadi berlian. Cadar mendadak wajar. Corona sembunyi di balik wajah-wajah. Di balik sampah-sampah. Wajah-wajah sampah. Sampah-sampah wajah. Wajah-wajah jadi sampah. Hanya mampu menengadah padamu jua. Medan 13 Maret 2020. Wih, luar biasa. Memang kalau seorang sastrawan yang jiwanya muncul di dunia sastra, ketika melihat sebuah situasi disalurkan lewat puisi. Ya. Jadilah seperti yang dokter buat itu. Itu luar biasa dok. Ya karena begini juga, ada beberapa hal yang mungkin bisa dituliskan menjadi artikel. Ya betul. Bisa dituliskan menjadi cerita. Tapi ada juga yang hal-hal yang hanya bisa dituliskan melalui bait-bait saja ini. Saja, begitu, betul. Ya. Tapi memang untuk sampai ke orang lain, katakanlah apa yang ada di hati kita, mungkin lewat tulisan, lewat puisi saja yang kita ciptakan, itu bisa nyampe dok ya. Ya, katanya begitu. Katanya begitu. Tapi kalau saya lihat daftar catatan bahwa dokter sudah sedikitnya sudah ada 9 buku tentang sastra. Oh ya. Benar ya? Benar. Wah, ini kan luar biasa dok. Siapa ya? Sebenarnya sejak kapan nih dokter ini suka dunia sastra? Kabarnya sejak mulai dari SMP udah nulis ya dok? Oh ya, kalau coba menulis itu sejak SMP. Saya menulis cerita anak-anak pernah. Ya, dipublis juga ya? Ya, dulu kalau nggak salah saya ada majalah Putrajaya di Medan ini. Di Medan ya. No? Penerbitnya Firma Hasmar. Nah, saya membuat cerita anak, judulnya Kera dan Kura-Kura. Oh, Kera dan Kura-Kura. Tapi sayangnya dokumennya nggak ada karena dulu kan pakai mesin tik ya. Iya. Dan saya tak simpan. Rasanya kalau tersimpan itu berharga sekali itu. Betul. Walaupun kualitasnya belum bagus, tapi rasanya kita bisa mengenang. Tapi idenya itu yang mahal itu kan idenya. Tanda kutip mahal itu idenya. Cerita itu mungkin sekarang pernah dan selalu didengar orang. Iya. Kan gitu kan. Tapi siapa penciptanya? Ini perlu diingatkan kira-kira gitu. Kemudian masa remaja di SMA tidak menulis ya dok ya? Waktu SMA itu SMA kan katanya masa yang paling indah. Paling indah. Banyak bermain. Iya. Kemudian ya
Ada juga teman-teman saya ada yang juga bermain teater, ada Hmm. yang baca puisi, tapi saya tak tertarik waktu itu. Mm-mm. Nah, ketika masuk fakultas, saya mulai melihat setiap bahan-bahan kuliah yang diberikan oleh dosen itu, saya rasa ini bisa dibuat menjadi ilmiah populer gitu. Dan Mm-mm. saya coba tulis bahan Iya, kuliah iya. yang hari ini, minggu depan saya kirim ke waktu itu surat kabar analisa, ya. Iya, iya. Dimuat dalam ruang kesehatan. Hmm. Nah, dan ketika itu dari fakultas ada honor. Honor ya, jadi Iya, memberi semangat ya. dari fakultas ada honor kalau Rp3.000 Oh, siapa yang menulis dapat Rp3.000. Dari surat kabar juga dapat dapat 3.000, jadi 6.000. 6.000 satu tulisan. Nah, bayangkan ongkos angkot waktu itu Baru Rp50. Nah, Rp5 apa? Rp50. Rp50. Rp50 saya rasa. Iya, iya. Nah, jadi kita dapat belum Rp10 yang uang kecil itu. Masih naik bemo ya? Ya naik demo ya. Di Medan. Ya, pokoknya dengan honor tulisan itu kita bisa mentraktir kawan-kawan lah. Makan-makan yang ringan. Iya, makan-makan di kantin, Iya, kelas-kelas level mahasiswa. Iya, gitu ya. iya, iya. Sudah agak-agak mentikul lah sedikit. Gitulah Kata orang kira-kira. Medan ya, Orang Medan. Ini nampaknya habis baca kamus orang Medan. Banyak istilah-istilah. Iya. Biar nggak apa kali ya. Apa kali betul. Dokter ini ternyata humoris juga ya kan. Dokter menarik. Ketika itu dokter mulai concern. Ini membagi waktunya bagaimana? Praktek juga kan gitu kan, membuka Iya. praktek kedokteran. Tapi di samping itu ada waktu untuk menulis, membuat sajak, membuat artikel, menulis untuk sebuah buku bahkan novel. Bagaimana membagi waktunya itu dok? Saya nggak merasa membagi waktu. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Karena artinya kapan teringat tulis, gitu. Tapi menyelesaikan sebuah novel? Itu kalau saya begini Pak, ini mungkin strategi pribadi ya. Ketika saya mulai menulis novel, prinsip saya jangan berhenti. Nah, jangan berhenti. Jadi setiap hari masih saya tulis walaupun sebaris. Tambah terus. Nah, tapi kan nggak mungkin sebaris kan. Nggak mungkin sebaris. Minimal 1 halaman atau pinomat setengah Pinomat, halaman. ya, setengah halaman. Nah, jadi jangan berhenti sampai dia selesai. Yang penting selesai dulu. Macam mana bentuknya nantilah itu. Selesai dulu draftnya, baru nanti kita edit. Nah, mengeditnya ini yang lama. Iya, finishing. Iya, finishing ya. Kadang-kadang menurut kita udah bagus sekali. Ya kan? Tahu-tahu kita lihat banyak, belum lagi orang yang melihat. Iya. Tapi sama saya nggak peduli. Yang penting saya buat saja. Buat saja. Masalah hasilnya itu ya tentunya kan ada tahapan-tahapan. Gitu. Selama ini ada yang bantu menjadi editornya misalnya? Alhamdulillah nggak ada. Langsung. Wah, luar biasa. Itu kan sebuah ini juga ilmu itu. Tidak semua. Kadang orang kan kurang pede nih. Ini udah siap nih sebuah cerita. Jajalah temannya. Tolong dulu. Tapi istri saya. Ibu ya. Kadang-kadang malu juga saya memberikan bahan itu ke beliau. Ya kan. Tapi kan dia tanya, itu nulis apa bang katanya. Ya kan. Puisi ya katanya. Berarti ada. Kadang-kadang dibilang, nggak ngerti aku. Lemas sama. Atau ada yang ini gitu. Ada yang melankolis sehingga ibu. Ini apa ini? Gitu. Itu ya. Itu yang kita takut. Wah, ini so muda lagi nih gitu ya. Gitu. Tapi itu bunga-bunga ya kan. Dan saya yakin ibu tetap memberi semangat, memberi dorongan bahwa seorang dokter Jen tetap juga berkarya di dunia sastra. Sepakat nggak kalau ada yang katakanlah sekarang memberi apa namanya gelar dokter yang penyair, dokter penyair misal, atau ada udah selama ini apa digelar orang? Ada kemarin kita kan gabung dengan kelompok omong-omong sastra ya. Iya. Itu kan banyak situs sastrawan senior ya seperti Pak Idris Pasaribu, Sulaiman Sambas, Miar Harahap, Safwan Hadi Umri. Iya. Wah, banyak lagi. Mohon maaf kalau tak bisa saya sebut ya. Kemudian banyak penyair-penyair. Karena saya membuat buku-buku gini, kalau nggak salah kemarin saya ada juga dikasih sertifikat sebagai sastrawan. Ya. Dari lembaga atau omong-omong sastra ini. itu. Nah, jadi saya tanya omong-omong sastra ini apa ini? Apanya? Organisasinya? Nggak ada katanya. Hanya omong-omong sastra aja, nggak ada ketuanya, nggak ada apa. Tapi
berjalan dulu ada pertemuan tiap bulan. Nah, dengan diberikannya itu malah terpacu saya untuk menulis. Jadi gelar deh ya, gelar Ya, bahwa menjadi selama ini kan kita menulis-nulis saja tapi tak kita publikasikan Iya, gitu. iya. Jadi kepingin ya rasanya memang gelar itu terlalu tinggi buat saya. oh ya. Tapi ya namanya dikasih orang kan. Casio mereknya kan. Tapi itu kan dilihat ada ininya, ada semacam penilaian penghargaan khusus bahwa tidak semua dokter menggeluti dunia sastra juga. Iya. Ada kalau kita lihat kemarin tuh ada jaksa yang penyair, Bang Tutsi Taura misalnya, polisi juga ada yang penyair, kemudian tentara juga ada, profesi-profesi itu muncul tapi tidak mencuat. Mungkin lewat ini kita ketemu dokter penyair, lewat podcast ini kita ngobrol, gitu kira-kira. Jadi katanya begini, katanya kalau ingin mengenal dunia banyak membaca. Tapi kalau kita mau menulis, kita dikenal dunia gitu. Oh, itu dia ya. Gitu. Nah, begitu katanya, artinya ada jejak yang ditinggalkan. Iya, betul. Itulah bukti ya kan. Sampai kapanpun kalau udah ada buku begini, ketika ya katakanlah 10-20 tahun yang akan datang, ini karya beliau misalnya kan gitu kan. Paling tidak cucu awak melihat, oh ini Atuk yang nulis itu kan. Betul, itunya. Iya. Tapi tidak hanya sebatas itu. Ada nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada siapapun kan gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya ada kepuasan. Kepuasan ya. Nah, kepuasan itu sebenarnya yang tak bisa dinilai. Tidak ya. Artinya ketika kita bisa menyelesaikan sebuah karya, sebuah buku, kita harus cerita kualitas dulu ya. Iya. Selesai dulu kita buat, selesai kumpulan ini dicetak, ada kebahagiaan. Walaupun setelah jadi kita baca-baca, kadang-kadang malunya kita. Nah, tapi artinya ini udah suatu proses gitu. Iya. Nah, kalau tidak bisa kita membuat sesuatu yang tak berkualitas, apalagi yang berkualitas kan. Betul. Gitu. Yang penting ada wujudnya. Yang penting jadi barang dulu. Nah, ini kalau boleh cerita, kemarin kan baru launching ini. Di mana ya? Saya dengar itu, saya lupa. Oh, ini belum. Yang kemarin launching di pertemuan dengan beberapa penyair itu, termasuk dokter ikut ya di kota apa ya? Kota Pinang atau apa itu kemarin? Oh, di Bali G ini. Oh, di Bali G yang ini ya? Di Bali G ini. Peluncuran ini ya. Tahun 2019. Oh, ini gitu tahun 2019 ini 2020. Nah, 2020 ya. Dan ini diterbitkan di Banten. Oh, di Banten itu ya, Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Wah, itu kampung saya tuh. Saya orang Banten. Oh, gitu. Jadi saya kebetulan melalui media sosial inilah dia peranan media sosial. Kenal lah dengan beberapa penulis. Kemudian mereka mengajak. Nah, kita siapa mau membuat tulisan kita terbitkan. Gitu. Oh, diajak beberapa penyair ya. Jadi saya pikir ini yang ditulis-tulis di Facebook saya kumpul. Oh, dikirim. Saya edit, saya coba-coba kirim. Ya, kalau kata pantunnya coba-coba menanam lalang, mana tahu tumbuh padi kan gitu. Ternyata tumbuh padi. Berkenan mereka menerbitkan, alhamdulillah. Jadi barang tuh kan gitu. Berarti ada tim kurasinya juga ya mereka? Ada mereka, nanti dia kirim, setelah diedit kita perbaiki, kirim lagi. Prosesnya ya kira-kira bulan puasa lah kemarin tuh selesai. Itu yang menarik, karena memang kalau sudah ada buku, ada karya yang bisa ditunjukkan kepada siapapun, gelar itu udah pas. Jadi apa tadi? Jadi sastrawan. Memang orang kan tidak pernah tahu sejauh ini bagaimana ya dok ya. Kalau kita kembali lagi, mungkin dokter bisa cerita karir lu. Kita cerita karir lu di dunia dinas kesehatan ini. Dokter ini dulu namanya udah ngetop betul di Medan, saya dengarnya. Tapi sekarang hari ini saya merasa bangga nih bisa lebih dekat. Coba bisa cerita dok. Saya tahun 85, saya 84 selesai tamat dokter. 85 saya melamar ke Departemen Kesehatan. Waktu itu begitu tamat kita buat lamaran, kita ditempatkan
di kemarin disuruh pilih provinsi. Saya pilih Sumatera Utara. Ditempatkan saya di Sumatera Utara, kemudian keluar SK. Nah, begitu dulu enaknya. Begitu kita mau tidak pilih-pilih, keluar SK. Dapat SK, melapor ke Dinas Kanwil dulu ya, Kanwil Kesehatan Sumatera Utara. Ditunjuk saya ke Labuan Batu. Disuruh pilih 5 kabupaten. Nias, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Labuan Batu. Saya pilih Labuan Batu. Kenapa saya pilih Labuan Batu? Saya pun nggak tahu. Alasannya waktu itu belum tahu, karena saya belum tahu di mana itu Labuan Batu, apa ibu kotanya, saya nggak tahu. Pokoknya pilih aja. Pilih, kemudian dikasih surat. Nah, datang saya ke Rantau Perapat, ibu kotanya Rantau Perapat, melapor ke sana, ditunjuk kecamatan Sungai Kanan. Puskesmas Langga Payung. Jadi kepala puskesmas. Ya, oke, saya bilang. Kan. Begitu saya bilang di keluarga, saya ditugaskan di Langga Payung. Wah, di mana kok tuh? mau katanya? Kenapa saya bilang? Itu daerah racun itu katanya. Wah, gitu ya. Begitu. Jadi semua orang membilangkan saya, kok mau. Wah, saya pun terkejut juga, daerah racun apa ini saya pikirkan. Tapi waktu itu ada mertua saya itu tentara, pernah juga tugas di berbagai daerah. Dia yang ngasih semangat, katanya enggak ada itu. Kalau kita bagus-bagus saja, racun-racun tuh dari dulu pun adanya itu katanya, dari zaman-zaman Nabi pun adanya itu katanya. Tapi kalau kita baik, ikhlas saja, enggak apa-apa itu katanya. Semangat saya. Kalau yang lain enggak ada yang memberi semangat. Kata usahakanlah pindah kayak gitu. Jadi saya coba aja. Ternyata 4 tahun saya di sana, saya pun nggak pernah melihat yang mana racun itu, nggak tahu saya. Nah, bahkan waktu itu saya buat penelitian kecil. Bagaimana pendapat masyarakat tentang racun, begitu. Racun dalam arti sempit. Dalam racun dalam arti inilah, dalam arti mistik. 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 Ternyata saya buat kuesioner, saya bertanya masyarakat pegawai negeri di sana, satu pun tak pernah melihat benda racun itu. Jadi kesimpulannya mereka tahu dari mana katanya. Mitos ya, jadi mitos ya. Jadi apa pernah melihat racun? Rupanya kebanyakan yang dibilang kena racun itu umumnya kena tuberkulosis. Batuk darah, ya, kemudian kurang gizi. Nah, kalau sudah ada yang gitu, dibilanglah kena racun. Jadi tulisan itu saya kirim ke majalah Medika Jakarta, dimuat, terpilih jadi tulisan terbaik. Waduh, tahun saya kan 85 sampai 89. Tahun 89 saya kirim, tahun 91 diumumkan. Nah, begitu. Setelah saya pindah ke Medan ngambil spesialis. Mereka menilai karena itu katanya artikel asli. Oh, gitu ya. Ori original. Ya, ori, karena kan penelitian itu belum pernah dilakukan orang. Penelitian itu belum pernah dilakukan orang. Jadi itulah membuat semangat juga kita, walaupun ada semacam piagam gitu ya, penghargaan. Nah, setelah itu saya makin semangat untuk membuat tulisan-tulisan terutama di bidang kedokteran. Ya, pindah ke Medan, barulah mulai ikut spesialis, mengambil spesialis. Tapi di luar itu organisasi kedokteran tetap ikut jadi pengurus ya? Ikut pernah di IDI Sumut, ya. Kemudian juga saya di Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Sumatera Utara, saya ketuanya. Sampai saat ini. Kemudian Perhimpunan Patobiologi Indonesia, saya sekretaris. Kemudian ada lagi Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia, saya juga sebagai wakil ketua. Nah, tapi selama pandemi ini tampaknya kegiatan-kegiatan pun mulai agak diredam ya. Teredam atau terpapar. Gitu. Dokter itu kan perbincangan kita melebar. Kalau tidak dibatasi bisa berjam-jam ya. Tapi saya yakin dokter banyak kesibukan. Dokter juga akan melakukan praktek, mungkin pasien menunggu dan lain sebagainya. Kita berdoa dokter tetap sukses dalam karir kedokteran, makin dipercaya masyarakat
untuk memberikan pengobatan. Amin. Kan gitu. Kemudian dari sisi dunia sastra kita juga, terutama podcast Ombahar ini mendukung sepenuhnya. Oh iya, saya terkesan sekali nih dengan podcast ini. Dan saya doakan juga semoga Om Bahar juga sukses dengan podcast ini. Ini ibaratnya apa ya, iseng-iseng tapi bisa berhadiah juga ya. Ya. Saya sangat senang sekali. Artinya respon yang dokter yang berikan ke kami saat ini, secara moral kami terpacu, spirit luar biasa. Ya. Kalaupun nanti besok ada langkah-langkah seperti yang kita sampaikan tadi di awal, bahwa kita ingin berkolaborasi, wah itu lebih luar biasa. Kami menunggu kabar baik itu, kita dan berharap dokter jangan bosan kalau besok-besok kami undang lagi dengan catatan sesuai dengan waktu dokter, jadwalnya jangan terganggu, kira-kira gitu. Insya Allah saya juga nanti cari orang-orang yang mungkin bisa juga mengisi ini. Yang sesuai dengan visi Om Bahar. Waduh, terima kasih dokter. Untuk menutup, dokter ingin menyampaikan sesuatu kepada pemirsa, silakan. Atau dari perbincangan kita ada pointer yang ingin disampaikan, baik kesehatan, baik cerita sastra, atau yang secara umum, silakan dok. Baik, terima kasih pada Om Bahar yang telah mengundang kami. Barangkali pesan saya, berkarya itu harus dimulai. Dan ketika kita mulai, kita harus upayakan selesai. Tak usah berpikir tentang kualitas. Yang penting ada karya. Sekecil apapun karya itu, kalau kita bisa buat, itu sudah baik. Dan kalau biasanya kalau sudah ada satu, kepingin lagi. Jadi karya itu bisa berbagai cara sesuai dengan disiplin keilmuan kita masing-masing. Baik, iya luar biasa dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Benar-benar memberikan inspirasi buat kita semua, buat orang banyak. Mungkin dengan perbincangan kita, kesadaran untuk menjaga kesehatan semakin tinggi, ya kan, khususnya di masa pandemi, tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Gitu ya dokter. Protokol kesehatan itu harus menjadi budaya. Sesuai dengan sekarang adaptasi kebiasaan baru. Kan gitu ya dok ya. Terima kasih sekali lagi. Salam kepada ibu, kepada anak-anak dan semua kerabat yang ada dimanapun. Jangan lupa share dan subscribe dan share, like. Nanti saya kirim ini. Siap. Terima kasih. Baik, para pemirsa dimanapun berada, kita sudah berbincang panjang lebar dan mendapat ilmu dari Dr. Umar Jain. Silahkan di bawah di komentar tulis saran siapa tamu kita yang akan datang. Kita ketemu di podcast yang akan datang. Selalu tersenyum dan berpikir indah.